Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuandrian Dekaresta. Saya dari Universitas Diponegoro, Teknologi Rekayasa Otomasi. Saya memiliki 3 digit yang terakhir yaitu 060. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai eh, modul yang saya gunakan dalam praktikum. Pada kali ini adalah Autonix TK4S T4HN. Nah, untuk kita langsung masuk aja ke teorinya. Yang pertama itu adalah respon sistem. Respon sistem merujuk pada bagaimana perilaku atau pola output suatu sistem berubah dari waktu ke waktu sebagai respons terhadap sinyal masukan atau input. Respon dapat dianalisis berdasarkan karakteristiknya, seperti respon transient, yaitu perilaku sistem sebelum mencapai kondisi stabil, dan respon steady state, saat perilaku sistem setelah waktu yang lama atau mencapai kondisi stabil. Nah, pada gambar bisa dilihat ada grafiknya, yang dimana sebenarnya ada 3 macam fase, bukan fase ya, ada 3 macam. Yang pertama itu overdamped response, kedua ada critically damped response, dan underdamped response. Yang dimana yang paling bagus adalah critically damped response. Kenapa? Karena uh, critically damped response ini uh, meskipun waktu, ya sebenarnya ada plus minusnya sendiri. Ketika underdamped response itu waktu yang dibutuhkan untuk eh, mencapai ya bisa dibilang overshot lah. Overshotnya itu sangat tinggi untuk mencapai rise time. Rise time-nya itu sangat singkat. Namun overshotnya bisa dibilang tinggi sehingga untuk menstabilkan atau untuk mencapai keadaan steady itu lumayan lama. Untuk yang overdamp itu rise time yang dibutuhkan tuh lama, dan juga hal tersebut menyebabkan untuk mencapai keadaan steady itu agak lama. Nah, untuk yang lebih stabil itu critically dan response. Kenapa? Karena untuk mencapai waktu steady state itu lumayan cepat, dan rise time-nya juga tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat, sehingga tidak terjadi overshot. Mungkin singkatnya seperti itu. Untuk yang kedua, sistem open loop. Sistem terbuka atau open loop adalah sistem kendali di mana keluaran atau output tidak mempengaruhi tindakan kendali. Ciri utamanya adalah tidak ada umpan balik atau feedback. Untuk caranya kerjanya sendiri, sinyal masukan langsung diproses oleh pengontrol atau controller untuk menghasilkan sinyal kendali yang dikirim ke proses. Keluaran dihasilkan, tetapi tidak ada pengukuran atau perbandingan dengan masukan. Kelebihan struktur sederhana, biaya rendah, dan stabil. Kekurangannya tidak dapat mengoreksi kesalahan yang disebabkan oleh gangguan atau disturbance atau perubahan pada sistem, sehingga akurasi bergantung pada kalibrasi. Sistem closed loop, sistem loop tertutup atau sistem kendali umpan balik atau feedback control system adalah sistem kendali di mana keluaran atau output diukur dan dibandingkan dengan masukan yang diinginkan untuk menghasilkan sinyal kesalahan yang kemudian digunakan untuk menyesuaikan tindakan kendali. Ciri utamanya adalah adanya umpan balik atau feedback. Cara kerjanya yaitu keluaran diukur, kemudian dikirim kembali atau feedback, dan dibandingkan dengan masukan yang diinginkan atau titik acuan atau set point. Perbandingan ini disebut sinyal kesalahan atau error. Sinyal kesalahan digunakan untuk mengontrol, untuk memanipulasi proses, sehingga sistem dapat mengurangi kesalahan dan mencapai keluaran yang diinginkan. Kelebihannya akurasi tinggi, mampu menekan dampak gangguan dan ketidakpastian sistem. Untuk kekurangannya, struktur lebih kompleks, biaya lebih tinggi, dan dapat menimbulkan masalah stabilitas atau beroscilasi atau menjadi tidak stabil jika tidak dirancang dengan baik. Kemudian ada cara kerja. Yang pertama, sambungkan satu daya, 2 wiring, 3 atur set point dan PID. Mungkin lebih jelasnya kita dapat melihat video berikut ini. Nah, pada video yang saya tampilkan ini adalah video di mana menggunakan software yang bernama DAQ Master. Di sini saya mengkonfigurasi dulu untuk aplikasinya, dan pastikan
USB sudah terhubung dengan laptop agar nanti saat di-connect itu bisa terbaca. Di sini sedang konfigurasi. Nah, untuk mengkonfigurasinya kita mengubah yang di kanan ini ada parameternya. Ini untuk PID, kita setting PID untuk on off, nanti kita setting on off. Oke, ini ya mungkin bisa dilihat aja videonya, diikuti langkah-langkahnya. Kemudian untuk menampilkan grafik, kita klik yang itu, kemudian kita pilih 3 parameter yang akan diukur agar terlihat grafiknya. Oke, kemudian di setting konfigurasinya, diperhatikan juga agar tidak terjadi perbedaan sehingga hasil yang dilakukan saat percobaan akan sama. Oke, mungkin untuk langkah kerjanya saat mengkonfigurasi softwarenya yaitu DAQ Master atau DAQ Master itu seperti itu. Nah, untuk data yang kelompok saya hasilkan, data yang kelompok kami hasilkan yaitu seperti berikut. Jadi kami di sini melakukan 2 kali percobaan. Sebenarnya banyak, cuman di sini kami melakukan percobaan yang menggunakan on off dan PID. Untuk yang menggunakan on off, di sini kami menggunakan percobaan yaitu histeresis 2, histeresis 4, dan menggunakan 2 set point suhu yaitu 48 dan 58. Untuk data yang dihasilkan seperti ini, grafiknya seperti ini. Nah, untuk yang PID seperti ini. Kita PID melakukan lumayan banyak percobaan. Oke. Nah, tujuan melakukan praktikum ini adalah bagaimana kita bisa mencari eh, konfigurasi yang pas sehingga kita bisa mendapatkan grafik yang menghasilkan rise time yang cepat namun overshootnya kecil dan untuk mencapai steady state membutuhkan waktu yang singkat. Waktu, ya kurang lebih tujuan praktikum kita pada kali ini seperti itu. Oke, mungkin kalau ada salah kata atau penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Ya kesimpulannya praktikum pada kali ini eh, berhasil. Saya berhasil melakukan percobaan yang dimana saya bisa berhasil mendapatkan data-data dan grafiknya juga saya sudah mendapatkan juga. Yang dimana ya, eh, oh iya ini mungkin aku juga sekalian bakal nunjukin juga. Sebentar. Oke, ini aku akan menunjukkan bagaimana saat kita menjalankan program tadi. Menjalankan modul tadi yang mana kita menggunakan modul yang disambungkan ke software dan software akan membaca sekaligus mendeteksi dan menampilkan grafik yang dihasilkan. Ini beberapa grafik yang udah kita coba. Ya, di sini dapat disimpulkan memang praktikum pada kali ini kita berusaha mencari konfigurasi yang pas untuk PID, P-nya berapa, I-nya berapa, D-nya berapa, sehingga ketika dijalankan eh, waktu rise time yang cepat, overshotnya kecil dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan steady state itu cepat. Mungkin kurang lebihnya seperti itu.
Maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.